mulai hari ini dan seterusnya kita ingat Roh Kudus memberi hidup kepada kita. Roh Kudus memberi Zoe kepada kita. Kita tidak perlu lagi diikat oleh dosa. Kita tidak perlu lagi hidup yang lama. Kita tidak perlu lagi hidup tertekan. Mari kita buka Roma 8 ayat yang kedua. Roma pasalnya yang ke-8 ayat yang kedua. Saya bacakan kepada Bapak Ibu Saudara. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roh yang memberi hidup. Roh Kudus memberi hidup kepada kita. Nah, perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Hidup yang bagaimana yang dimaksudkan di sini? Pada hari ini mau menyampaikan dua perkara saja untuk kita ingat seumur hidup kita. Yang pertama, Roh Kudus memberikan hidup yang kekal di sorga kelak. Tapi yang kedua, Roh Kudus mau memberikan hidup yang baru, yang penuh kemenangan selagi kita hidup di dunia ini. Ada amin? Mari kita lihat yang pertama, Roh Kudus memberikan kehidupan yang kekal bagi kita. Yohanes 3 ayat 5, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jelas sekali ayat ini menuliskan roh, yakni Roh Kudus yang membawakan Zoe, kehidupan kekal di sorga bagi kita. Tanpa Roh Kudus kita semua adalah manusia berdosa yang segera menerima penghukuman dosa di neraka dan mengalami kematian yang kekal. Roma 3 ayat 23 juga mengatakannya, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lalu akibatnya apa? Dalam Roma 6 ayat 23 dituliskan, sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi karena anugerah Tuhan melalui Roh Kudus kita dapat menerima Zoe, hidup Tuhan, hidup yang kekal melalui iman percaya kita. Yohanes 6 ayat 47 dikatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya ia punya hidup yang kekal. Biar semua kita di tempat ini pasti memiliki hidup yang kekal. Roh Kudus sungguh-sungguh punya kuasa memberikan kehidupan yang kekal di sorga bagi kita. Dia pindahkan kita dari kematian kekal kepada kehidupan yang kekal. Namun sekali lagi, Zoe bukan hanya supaya kita punya hidup yang kekal di sorga, tapi Zoe justru paling dibutuhkan ketika kita masih hidup di dunia ini. Tapi sekali lagi seperti cerita di awal tadi, harus tahu kita, harus sadar kita, itu milik kita. Kita pakai, kita aktifkan, kita gunakan. Yang kita terima melalui kuasa firman yang dihidupkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus menghidupkan firman Tuhan yang kita dengar dan kita baca. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang juga membaca Alkitab atau membaca ayat-ayat firman dari kitab suci, tapi tanpa Roh Kudus hal itu tidak memberi manfaat kepada mereka. Pikiran mereka tidak terbuka. Bagi beberapa orang, kata-kata yang mereka baca dalam firman yang kita percaya ini, itu hanya merupakan huruf belaka. Sama seperti kurang lebih cerita, saudara masih ingat Sida-Sida Ethiopia? Kan dia juga membaca buku dari perjanjian lama. Tapi dia tidak bisa mengerti. Karena belum ada dia percaya kepada Tuhan lah pada waktu itu. Kepada jalan Tuhan. Lalu kemudian Tuhan mengutus, dengan kuasa Roh Kudusnya, Tuhan mengutus Filipus sampai ke tempat itu. Dan Filipus bertanya, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Tidak, katanya. Dengan kuasa Roh Kudus, Filipus menjelaskan firman itu. Dan kuasa Roh Kudus berlaku kepada Sida-Sida itu. Dia menjadi percaya. Dan dia mengerti firman itu sepenuhnya. Buktinya apa? Dia yang kemudian mendesak Filipus. Sekarang aku sudah percaya, apakah halangannya aku dibaptis? Jadi Roh Kudus menghidupkan firman. Yang tadinya begitu rumit kita tidak mengerti, diwahyukan Roh Kudus sehingga kita mengerti dan memberi manfaat bagi kita. Roh Kudus membuat yang tadinya logos menjadi rema.
Maka ayat-ayat yang saudara baca bukan hanya sekedar kata-kata indah belaka atau cerita dari zaman purbakala merupakan sejarah, tidak. Itu merupakan kehidupan rema bagi kita pribadi lepas pribadi. Jadi rindukan kuasa Roh Kudus, penuhlah dengan firman, biar itu dihidupkan Roh Kudus menjadi rema bagi kita, itulah yang mengalirkan Zoe. Amin saudaraku. Dan sebenarnya saudaraku terus terang banyak di antara saudara bukan hanya sudah mengerti, sudahnya pernah mengalaminya. Tapi saudara perlu mengalaminya terus menerus. Terutama kalau saudara pertama kali lahir baru dan datang ke sidang ini. Misalnya saudara sebelumnya, waktu saudara belum mengenal Tuhan Yesus, belum selamat, hidup saudara ditekan setan, ditekan oleh penyakit, dan saudara pasrah saja. Bahkan mungkin ada beberapa di antara kita pada waktu sebelum mengenal Tuhan secara pribadi berpikir penyakit itu adalah kehendak Tuhan. Dan kita perlu tabah menanggungnya. Namun kemudian seseorang bersaksi kepada saudara dan membawa saudara ke dalam ibadah. Dan di dalam ibadah tersebut saudara menerima kelahiran yang baru. Ada amin? Itu pengalaman yang paling indah. Itu mujizat yang paling besar, amin? Lalu saudara mengikuti training dasar. Di training dasar saudara diajari firman Tuhan yang berkata penyakit bukan kehendak Tuhan. Lalu Zoe yang saudara terima waktu lahir baru tadi, Roh Kudus dalam saudara mewahyukan itu. Iman saudara tumbuh. Bertahun-tahun aku menderita, rupanya bisanya aku sembuh. Lalu saudara dengar lagi firman Tuhan disampaikan, baik di TDRK, training dasar rohani Kristen, bahkan di kebaktian minggu, ayat demi ayat mengenai kesembuhan. Bagi orang mereka tidak menangkapnya karena mungkin mereka tidak membutuhkannya. Tapi bagi saudara dijadikan Roh Kudus rema. Ketika ada hamba Tuhan berkata, oleh bilur-bilur Yesus kamu telah sembuh, hidup bagi saudara. Ketika dia berkata lagi, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, makin hidup dalam hati saudara. Di saat yang lain saudara mendengar, akulah Yesus yang mengampuni segala dosamu dan menyembuhkan segala penyakitmu, hidup bagi saudara. Di saat yang lain saudara mendengar lagi, dengan panjang umur ku kenyangkan dia dan ku perlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku, hidup bagi saudara. Jadi walaupun penyakit saudara sangat parah dan dokter berkata tidak ada harapan, bahkan saudara sudah bersiap menuliskan surat wasiat kepada semua famili saudara, anak-anak saudara tadinya. Tapi ketika firman Tuhan disampaikan, aku tidak akan mati tetapi hidup untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan, menjadi rema bagi saudara, hidup bagi saudara. Lalu apakah yang terjadi? Zoe mengalir, penyakit disembuhkan, bahkan penyakit hilang lenyap. Ada banyak sekali kesaksian tadinya dicek ke rumah sakit ada tumor, dicek ulang lenyap sel tumor. Dan banyak di antara saudara sudah mengalaminya. Tapi setan suka membuat kita lupa. Lalu tadinya kita mengalami, kita lupa, sekarang kita alami lagi. Ya, keberatan atau kesusahan tidak persis sama, lalu kita mulai tertekan. Jangan mau. Izinkan Roh Kudus menghidupkan firman menjadi rema bagi saudara supaya Zoe itu mengalir. Dan saudara hidup dari kemenangan kepada kemenangan, kepada kemenangan, kepada kemenangan, kepada kemenangan.